Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Haramnya kezaliman. Ya ayuhal muslimun, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jauhilah kezaliman. Karena kezaliman adalah kegelapan. Kegelapan di dalam hati, kegelapan pada wajah, kegelapan di dalam kubur, juga kegelapan di dalam hari kiamat. Kezaliman terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zalim terhadap hak Allah, dan yang kedua adalah zalim terhadap hak hamba Allah. Di antara zalim kepada hak Allah adalah seseorang menyekutukannya di dalam peribadahannya, seperti seseorang sholat karena riya, puasa karena riya, sedekah karena riya, atau ia beramalan yang mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi niatnya untuk mendekatkan diri kepada manusia, maka dia rugi dan amalannya batal. Dan di dalam hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ana agnas syuraka'i anis syirki, man amil amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak butuh terhadap orang syirik beserta kesyirikan yang mereka perbuat. Barang siapa yang menyekutukan aku di dalam peribadahannya, aku tinggalkan ia beserta kesyirikannya. Dan termasuk kesyirikan seseorang bersumpah dengan nama selain Allah. Contohnya dengan nama para nabi, dengan nama tempat-tempat yang dianggap suci, meskipun Ka'bah sekalipun, atau dengan nama para pendahulunya, dengan nama nenek moyangnya, dengan nama bapak-bapaknya. Termasuk kezaliman kepada hak Allah adalah seseorang mengingkari sifat dan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyelewengkannya dari makna hakikatnya, seperti tatkala Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang akhir, yang turun bukan Allah, akan tetapi yang turun adalah rahmat Allah, maka ini batil. Juga seseorang yang berkata bahwa Allah menguasai arsy, bukan bersemayam di atas arsy. Ia menyelewengkan makna istawa menjadi istaula. Dan termasuk kezaliman kepada hak Allah adalah seseorang menetapkan nama dan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah tidak menetapkannya untuk dirinya sendiri. Contohnya, seseorang menamai Allah dengan Allah Maha Keren, dengan Allah adalah sutradara terbaik, atau dan yang selainnya. Maka hal ini batil. Tidaklah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Para sahabat juga para ulama tidak berkata demikian pula. Termasuk kezaliman pada hak Allah adalah seseorang mengetahui bahwa Allah telah mewajibkannya sesuatu atau mengharamkan sesuatu padanya, akan tetapi ia mengabaikan dan menerjangnya. Maka hak Allah kepada kita adalah untuk kita menyembah Allah yang esa dan tidak menyekutukannya. Adapun kezaliman terhadap hambanya maka banyak sekali. Di antaranya adalah seseorang menerjang kehormatan orang lain dengan ghibah, yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam definisikan sebagai dikruka akhaka bima yakrahu. Wa qalu ya Rasulullah, ara'aita in kana fi ahi ma aqulu, ara'aita in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu, wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menyebut tentang sesuatu yang ia benci. Lalu para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apabila hal itu memang ada di dalam saudaraku, maka bagaimana pendapatmu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika itu memang ada pada saudaramu, maka engkau telah menggibahnya. Akan tetapi, jika hal itu tidak ada, maka engkau telah menuduhnya. Dan oleh karena ini, termasuk tipu daya setan kepada keturunan Adam adalah kebanyakan mereka diuji dengan ghibah. Padahal ghibah itu dosanya sangatlah besar. Seseorang pemuda
Dia diketahui, dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia rajin sedekah. Akan tetapi ia sering menggibah. Maka ia membagi pahala ibadahnya tersebut kepada orang yang ia gibahi. Sesungguhnya mereka akan mengambil pahalanya dengan kadar gibahnya ia terhadap mereka, apabila pahala ia mencukupi. Jika tidak mencukupi, maka mereka akan melemparkan dosa mereka kepada ia, lalu ia pun akan dilemparkan ke dalam neraka. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad, "Ala unabbi'uka bimilaki dzalika kullihi?" Qala bala ya Rasulullah. Fa'ahadan Nabi SAW bilisani nafsihi wa qala kuffa 'alaika hada. Ya wa qala Mu'ad, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'ahaduna bima natakallamu bihi." Qala sakilat ka ummuka ya Mu'ad, wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhihim aw qala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi SAW bersabda, "Ya Mu'ad, apakah engkau ingin aku memberitahu yang menjaga kesemuanya?" Lalu Mu'ad pun menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Lalu Nabi SAW menunjuk lisannya seraya berkata, "Ya Mu'ad, jagalah ini." Lalu Mu'ad kembali bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa sebab ucapan kita?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad." Maksudnya, dengarkan wahai Mu'ad. Sesungguhnya manusia tidaklah diseret di dalam neraka pada wajah mereka atau hidung mereka, melainkan dengan sebab ucapan mereka. Dan termasuk kezaliman kepada kepada sesama hamba adalah seseorang menahan hak mereka yang harusnya mereka terima. Di antaranya adalah seseorang menahan nafkah istrinya, seseorang menahan nafkah kerabatnya yang fakir, dan seseorang enggan untuk menolong saudaranya yang berbuat dolim maupun didolimi. Adapun menolong orang yang dolim adalah ia mencegahnya untuk berbuat kedoliman, karena sesungguhnya ia telah menolongnya dari dirinya yang mengajak kepada keburukan. Adapun menolong orang yang didolimi, maka ia mencegah kezaliman tersebut selama yang ia mampu. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala man intasara ba'da dulmihi faulaika alaihi min sabil. Innamas sabilu 'alal ladina yatlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Ulaika lahum adabun alim." Ulaika lahum adabun alim. Akan tetapi seseorang yang membela diri setelah dizolimi, tidak ada kesalahan bagi mereka. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang yang mendolimi manusia dan juga melampaui batas dengan tanpa hak. Mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.